Teror dari serangan beruang tersebut nampaknya masih berlanjut, di mana ia kembali menyerang seorang sersan dan menculik seorang awak kapal bernama Strong, di mana pada akhirnya Kapten Francis memerintahkan Letnan Edward untuk mengumpulkan 30 orang agar segera mencari Strong. He's still breathing. Came over the gunwale, sir. Then freeze. Move him down below immediately. The ice, and then we realised Strong was missing. Go below, get 30 men of the slops as quick as you can. Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode kelima TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Edward yang baru saja tiba di kapal Erebus bertemu Komandan James dan memberitahukan soal banyaknya awak kapal teror yang berada di sana untuk diungsikan. Lalu setelah memberitahukan laporan itu, Komandan James pun memerintahkan Edward untuk membawa Lady Silent bersamanya kembali ke kapal teror. We were able to bring all the Terra stores you requested. Much to do on Terra is also. The girl. You will take her back with you today when you go. The men here are becoming upset by her. Upset, sir? Pada saat ingin menjemput Lady Silent, Dr. Gotzer ternyata berada di sana di mana ia ingin belajar bahasa suku Eskimo. Lalu mengetahui jika Lady Silent ingin dibawa, Dr. Gotzer pun meminta izin untuk ikut ke kapal teror yang diperbolehkan oleh Edward. I've orders to pack her up. It's Terra's problem now. May I come also? I'm working out a dictionary of Inuktitut. Get leave then, and pack well. If the weather deteriorates further, you may be with us a while. Chair? Tidak hanya Edward, Dr. Stanley pun mengizinkan Dr. Gotzer pergi ke kapal teror, dan di sisi lain, selepas memberikan perintah ke para awak kapal teror yang baru saja bergabung, Komandan James pun mendapatkan informasi soal Kapten Francis yang menyuruh Edward untuk mengambil 16 botol miras yang berada di kapal Erebus. Why are you asking me, Mr. Goodsir? You've already spoken to the captain? Fine. Go with the girl. Name? William Wenzel, sir, from Terra. Well, your nails are Terra, Mr. Wenzel. Next week, that number will be 0. Is that understood? Aye, sir! How many did he take? 16 bottles, sir. Lieutenant Little came today with a requisition signed by Captain Crozier. Rombongan Edward yang menuju kapal teror seketika terkejut di mana salah satu orang tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia, di mana ketika Edward sampai di kapal teror, ia langsung memberitahukan perihal masalah ini kepada Kapten Francis yang sedang bersama Thomas. Mr. Hornby! Mr. Hornby collapsed on the ice. He's gone. We've got Lady Silence with us. Ah, Edward. How fares the raft of the Medusa? Dr. McDonald thinks his heart stopped. Hornby's dead. He was a good mate. Steady. Lay at his feet. Pada saat di sana tidak hanya memberitahukan soal awak kapal yang meninggal, Edward pun ditanyai soal miras yang diambilnya di kapal Erebus. Ketika itu, entah apa yang sedang terjadi terhadap Kapten Francis, ia sepertinya menjadi seseorang yang kecanduan miras berjenis whisky, di mana ia memerintahkan Edward untuk kembali ke kapal Erebus dan kali ini memastikan agar ia mengambil whisky milik Komandan James. No whiskey in Erebus's spirit room, sir. Right. Here's what you do. You go back. That's your clock.
Sementara itu, Dr. Gutser yang baru saja mengecek luka Heikki berbincang dan menanyakan apakah Dr. McDonald pernah melihat awak kapal yang mengalami kondisi gusi yang menghitam serta beberapa permasalahan persendian atau gangguan ingatan. Pada perbincangan itu, Dr. McDonald mengingat kasus bertahun-tahun yang lalu yang memiliki gejala serupa, di mana permasalahan terjadi akibat kontaminasi timah yang dikonsumsi oleh manusia. Have you any men aboard suffering a line? Numbness, joint pain, possibly dystrophy of the memory? I just remember years ago reading about a case in Devon where the handling of stuff can be harmful. The French have proved it, and Charles Thacker has written about it. Yes, they were made of lead. Hal menggelikan pun terjadi di mana Heikki ternyata memiliki cincin milik David pada episode pertama yang berniat dititipkan kepada Dr. Gutser. Ketika itu, Heikki memberikan cincin tersebut kepada Billy Gibson, di mana sebenarnya mereka memiliki hubungan khusus. Close your eyes. Hold your hand up. Relax. How did you get in? Your ears, Billy. Di sisi lain, Tom dan Manson ditugaskan untuk membawa awak kapal yang sebelumnya meninggal ke dalam ruangan tempat mayat Strong dan Evan disimpan. Ketika itu, Manson yang takut hantu seketika bertemu dengan Letnan Irving yang memaksanya untuk segera turun karena jika tidak, dia akan dikenai hukuman. Namun, rasa takut itu membuatnya harus menentang perintah Letnan Irving. Yang beruntung saat itu muncul Heikki di mana ia menggantikan tugas Manson. I can't go down, sir. Well, you fit, don't you? It's just that I've heard them, sir. You've heard them. What's left of Strong and Evans is frozen solid, sewn into hammocks like this with 3 layers of canvas wrapped around it. I would recommend you be made to sit in the dead room with your friends with the door locked until you learn. And then you keep Mr. Hartnell and me safe on these rungs, yeah? It's all right, Manson. You're stowed. Dr. Gutser yang diperintahkan untuk menghadap Kapten Francis akhirnya ditanyai soal kedekatannya dengan Lady Silent, apakah mendapatkan petunjuk tentang makhluk yang sedang mereka hadapi. Ketika itu, nampaknya Dr. Gutser tidak mendapatkan petunjuk tentang makhluk tersebut yang sedikit membuat Kapten Francis kecewa. For being our proxy while she's been on Erebus. Getting quite expert, I hear. And the creature? I've tried, but About what have you conversed? it's her clothing, our tools, our clothing. But I feel that we're close. Lady Silent yang dijemput Edward untuk menghadap Kapten Francis akhirnya ditanyai secara langsung oleh sang kapten, di mana Lady Silent mengatakan jika mereka diteror oleh tumbak yang dipahami Thomas sebagai roh. That unique Malik Tok. Dungap. Tumbak. Tunlak, a spirit. Spirit. Kapten Francis yang merasa jika Lady Silent tidak memberikannya petunjuk lebih, seketika emosi dan memerintahkan Edward dan Thomas untuk mengeluarkan Lady Silent dari kapal. Humituin na. Naragakamning ito. I hope you live to sell your dictionary, Mr. Goodsir. Kanokli Duku Khaniak Dukhut Tumbak. Let her back aboard only if she's screaming for help. No, I will not, Francis. Lieutenant Little, Lady Silence is to be denied protection on either ship. Sir. Help us stop it, or you leave! Lady Silent yang ikut emosi seketika berbicara, di mana ucapan yang keluar dari mulutnya tidak terlalu dipahami oleh orang-orang di sana.
Ketika perbincangan panas itu masih berlanjut, Komandan James pun datang yang membuat situasi dan suasana di sana tambah panas, di mana terjadi keributan antara Kapten Francis dan Komandan James. She asked you why do you want to die? Francis, Don't ever call me Francis again. You'll call me what I'm due to be called. no one has you in harness any longer. You are commanding this expedition entire. Thomas yang ditugaskan Kapten Francis untuk mengecek es di luar akhirnya menemui masalah tak kalah ketika ia baru saja berada di atas kapal. Tiba-tiba terdengar teriakan di mana ternyata beruang tersebut kembali mendatangi mereka. Ketika itu beberapa orang terpaksa tidak dapat masuk ke dalam kapal karena sebuah kayu besar menutupi pintu masuknya. Oh, go smoke a pipe, Thomas. Or better yet, go stare at the ice. Mr. Blakey, what's happening? He's ill with it now. Thomas yang memberanikan diri menjadi umpan untuk menyelamatkan para bawahannya akhirnya harus mengalami luka yang cukup parah di kakinya akibat cakaran sang beruang yang pada episode kali ini terlihat sangat jelas. It's at the stern! Go! Go! Go on! Apa yang terjadi di atas kapal tentu membuat Kapten Francis dan orang-orang yang berada di dalam seketika panik dan berusaha menolong. Dimana ketika Heike berhasil membuka pintu yang sebelumnya tertutup, mereka langsung menyiapkan meriam lalu menembak beruang tersebut yang sangat dekat dengan Thomas. The creatures run, Mr. Blakey, up the foremast! We've lost them out there! Sang beruang yang telah tertembak sayangnya berhasil kabur diikuti dengan kaburnya Lady Silent dari kapal teror. Dan di sisi lain, Thomas yang sebelumnya menerima cakaran sang beruang sehingga membuat kakinya terluka parah, akhirnya harus ikhlas kehilangan kakinya yang langsung diamputasi. It's run off, sir! Get some light, please! To us, me and it. Selepas menangani Thomas, Kapten Francis yang nampaknya mengalami tekanan yang sangat besar, akhirnya meminta izin untuk beristirahat dalam jangka waktu yang cukup lama dan meminta Komandan James untuk menggantikan posisinya sebagai kapten, sedangkan Edward diperintahkan untuk mengambil komando di kapal teror. I'm afraid I need to ask the four of you for a favor. I'm going to be unwell, gentlemen. A week? No. Perhaps more.
That will be for Captain Fitzjames. For all things. I will be in no position to command. I mustn't stop, and you mustn't let me. Here. Take this. Di akhir cerita, entah apa yang sedang dilakukan Dr. Gotzer, ia tiba-tiba membuka makanan kaleng yang biasanya mereka konsumsi selama bertahun-tahun itu, lalu memberikannya kepada seekor kera kecil yang merupakan peliharaan milik Kapten John, dan film pun berakhir. Oke sobat, pada episode kali ini kondisi mereka semakin kacau, dimulai dari serangan beruang yang masih saja terus berlanjut dan kembali memakan korban, terlebih cuaca ekstrim yang harus mereka hadapi. Lalu bagaimana kelanjutan perjalanan mereka? Apakah mereka akan berdiam diri saja di kapal tersebut? Dan apakah Kapten Francis akan kembali memimpin ekspedisi ini? Tunggu di episode berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.